Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem Informasi dengan judul proyek Transformasi Digital di JNE, penerapan perencanaan strategi sistem informasi untuk efisiensi operasional. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Valerin Chow di NIM 2023-50012. Lalu ada Daniel Antonio NIM 2023-50185. Luther Parasian dengan NIM 2023-50189. William Alexander dengan NIM 2023-50301. Dan juga saya sendiri, Liv Deborah Alkana dengan NIM 2023-50303. Next. Selanjutnya, untuk kata pengantar akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang pertama tentang latar belakang mengenai makalah ini. Jadi, di era transformasi digital yang berkembang pesat, sistem informasi telah menjadi tulang punggung operasional, strategis, dan kompetitif organisasi. Nah, PSSI ini hadir sebagai cara sistematis untuk menjawab tantangan ini. PSSI tidak hanya fokus pada penyediaan infrastruktur teknis, melainkan juga membantu tujuan organisasi, proses bisnis, dan kapabilitas teknologi. Dan PSSI ini menjadi hal krusial dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam konteks organisasi logistik, khususnya yaitu JNI. Next. Nah, apa sih tujuannya? Jadi, dalam presentasi ini kita akan mengetahui penggunaan PSSI dalam organisasi logistik JNI, lalu mengetahui dampak PSSI dalam organisasi logistik JNI, dan mengetahui apa yang menjadi tantangan PSSI dalam organisasi logistik JNI, mengetahui proses PSSI dalam membantu organisasi logistik JNI, dan untuk mengetahui apa saja strategi serta tujuan organisasi logistik JNI. Dan ini manfaat-manfaatnya yaitu untuk memberikan gambaran rinci bagaimana proses bisnis JNI sehari-hari berjalan, memberikan penjelasan mengenai strategi dan analisis bisnis JNI, memberikan penjelasan mengenai tujuan bisnis JNI, memberikan gambaran rinci proses PSSI dalam bisnis JNI, dan memberikan referensi makalah yang baik dan diperbaiki agar lebih sempurna. Selanjutnya yaitu bab 2 tentang landasan teori. Yang pertama yaitu PSSI. Jadi apa sih PSSI ini? Jadi PSSI adalah proses menyusun strategi jangka panjang terkait penggunaan dan implementasi sistem informasi dan teknologi informasi di suatu organisasi. Sedemikian rupa agar selaras dan mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi secara efektif dan efisien. Jadi tujuan utama PSSI adalah menyelaraskan strategi sistem informasi atau teknologi informasi dengan strategi bisnis agar investasi teknologi tidak hanya mendukung operasional, tetapi juga menjadi sumber keunggulan kompetitif. Sehingga proses ini umumnya melibatkan 4 fase utama, yaitu visioning, analysis, direction, dan recommendation. Selanjutnya mengenai FBS atau Functional Business System. Jadi di dalam Functional Business System ini terdapat functional area dan biasanya perusahaan ini menggunakan 4 functional area, yaitu Finance and Accounting yang memiliki fungsi untuk mengandalkan transaksi, mencatat transaksi yang terjadi dalam bisnis, lalu juga memiliki fungsi sebagai pembantu mengambil keputusan finansial dalam bisnis. Lalu ada sales and marketing, yaitu memiliki fungsi untuk melakukan pemasaran dan untuk meningkatkan penjualan dalam bisnis. Lalu ada production and operations, yang membantu dalam produksi bisnis, merencanakan bahan baku yang dibutuhkan, dan menjalankan operasi produksi dari bahan baku menjadi finished goods. Dan yang terakhir yaitu human resource atau sumber daya manusia, yang memiliki fungsi untuk memanajemen sumber daya manusia untuk mencari rekrut, melatih karyawan, dan memberikan gaji. Next.
yang terakhir yaitu tentang ERP system. Jadi JN ini akan menggunakan ERP yang memungkinkan setiap bagian dalam perusahaan untuk saling terhubung dan terintegrasi melalui satu sistem terpusat yang real time, sehingga meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, biasanya dalam JN ini terdapat beberapa segmen-segmen, yaitu modul keuangan, modul logistik dan pengiriman, modul gudang, modul SDM, modul CRM, dan modul e-commerce. Dengan penerapan ERP yang tepat, JNI dapat mengoptimalkan seluruh rantai bisnisnya mulai dari pemesanan, pengiriman, hingga pelayanan purna jual. Sehingga perusahaan dapat terus berkembang dan bersaing secara efektif di era digital saat ini. Ya, selanjutnya tentang bab 3 pembahasan akan dijelaskan depan saya. Jadi pada saat ini saya akan menyampaikan tentang executive summary dari JNE. Next. Jadi JNE atau PT Tiki Jalur Indopraha Eka Kurir adalah perusahaan logistik nasional yang sudah berdiri sejak 26 November 1990 dan menjadi salah satu ekspedisi terbesar di Indonesia. Dengan lebih dari 50.000 karyawan, 83 titik distribusi, dan juga 8.000 gerai penjualan, JNE memiliki kemampuan distribusi yang sangat luas sampai ke kota kecil, desa, dan juga wilayah terluar. JNE juga memiliki peran yang penting untuk mendukung kelancaran distribusi barang seluruh Indonesia dan terus berupaya memperkuat posisinya sebagai perusahaan logistik unggulan untuk menghadapi persaingan global dan juga perubahan teknologi yang semakin cepat. JNE ini bertransformasi dengan mengembangkan sistem informasi yang terencana dan tepat guna. Jadi, strategi sistem informasi yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan juga mempercepat pengiriman dan memperkuat layanan pelanggan agar lebih cepat dan responsif. Next. Nah, jadi, karena JNE ini memiliki JNE memiliki visi menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang berdaya saing global dengan misi selalu memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan secara konsisten. Jadi JNE ini perlu melakukan transformasi strategis. Tantangan yang dihadapi JNE pada masa zaman ini itu semakin cepat, terus juga persaingan global semakin ketat, serta tuntunan digitalisasi dan otomatisasi dalam bisnis logistik. Jadi melalui proyek ini tujuan utamanya adalah merancang strategi sistem informasi yang relevan dan efisien dengan menganalisis kondisi bisnis menggunakan pendekatan SWOT dan juga 5 competitive force untuk mendukung efisiensi jangka panjang dan daya saing perusahaan. Next. Next. Jadi strategi bisnis informasi dirancang bertujuan untuk yang pertama itu mengoptimalkan pelacakan pengiriman secara real time, lalu mengelola rantai pasok dengan lebih efisien, memberikan pelayanan pelanggan yang cepat dan responsif, mendukung pengembalian keputusan berbasis data yang akurat dan strategis. Dengan sistem informasi yang terencana, JNE itu mampu untuk meningkatkan efisiensi operasional, lalu mempercepat proses logistik, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan juga memperkuat daya saing nasional dan global. Next. Jadi, purpose of this document.
Dokumen ini disusun untuk merancang strategi sistem informasi yang relevan dan terintegrasi dan adaptif bagi JNE dalam menghadapi perkembangan bisnis logistik yang semakin kompleks. Tujuannya itu yang pertama memberikan arah pengembangan sistem informasi yang mendukung efisiensi operasional dan transformasi digital. Lalu yang kedua, memperkuat daya saing perusahaan di tingkat nasional dan global. Yang ketiga, memastikan pengambilan keputusan berbasis data yang cepat dan juga akurat. Yang keempat, memastikan kualitas layanan pelanggan dengan sistem modern dan responsif. Jadi dokumen ini menjadi paduan utama untuk perencanaan, pengimplementasi, dan juga pengembangan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan visi JNE. Next. Selanjutnya, bisnis strategi. Next. Jadi, JNE ini fokus memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri logistik nasional yang mampu bersaing secara global. Jadi beberapa strategi yang digunakan itu transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan. Lalu perluasan jaringan distribusi hingga wilayah terpencil di seluruh Indonesia. Lalu meningkatkan kualitas pelayanan berbasis teknologi. JNE juga harus mengutamakan kepuasan pelanggan melalui yang cepat, andal, dan juga responsif. Next. Terus selain itu, JNE juga membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti pelaku e-commerce dan UMKM. Jadi tujuan kemitraan ini untuk memperluas jaringan distribusi dan juga memperkuat ekosistem logistik nasional agar semakin inklusif dan juga kompetitif. Jadi strategi JNE bisnis ini dijalankan secara terstruktur dan juga berkesinambungan untuk mewujudkan sistem logistik yang lebih modern, inklusif, dan kompetitif di tingkat global. Next. Jadi visinya untuk visi JNE yaitu menjadi perusahaan logistik terdepan di negeri sendiri yang bersaing secara global. Jadi visi ini mencerminkan tekad JNE dan juga komitmen untuk berkembang terus dan juga berinovasi serta menjaga identitasnya sebagai perusahaan lokal yang membangun Indonesia. Next. Jadi misinya adalah untuk memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan secara konsisten. Jadi misi ini menegaskan bahwa JNE selalu mengutamakan kepuasan pelanggan. Perusahaan berfokus memberikan pelanggan yang cepat, aman, dan juga terpercaya di setiap kesempatan agar pelanggan dapat mendapatkan pengalaman terbaik setiap menggunakan layanan JNE. Next. Tujuan atau goals yang ingin dicapai oleh JNE yaitu merancang sistem informasi yang relevan dan terintegrasi untuk mendukung kebutuhan bisnis. Yang kedua itu meningkatkan efisiensi operasional dan juga pemanfaatan teknologi digital. Yang ketiga, untuk memperkuat daya saing perusahaan di tingkat nasional dan juga global. Yang keempat, memastikan pengambilan keputusan yang cepat dan akurat melalui sistem berbasis data. Yang kelima, mendukung transformasi digital yang secara menyeluruh dalam semua operasional perusahaan. Next. Jadi, sasaran atau objektifnya. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional, jadi mengoptimalkan distribusi dan pengelolaan inventaris sistem logistik terintegrasi. Dan juga yang kedua itu layanan digital, mempermudah pelanggan melacak, memesan, dan juga mengakses informasi lewat aplikasi digital. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan, rutin survei dan perbaikan layanan berdasarkan masukan pelanggan. Yang keempat adalah reputasi perusahaan, yaitu membangun citra positif melalui kampanye dan kegiatan sosial. Next.
Selanjutnya, bisnis analisis. Selanjutnya, bisnis analisis. Yang pertama adalah dalam SWOT adalah strength atau kekuatan. Jadi, JNE memiliki satu jaringan distribusi luas. JNE memiliki ribuan agen dan titik layanan di seluruh Indonesia, bahkan menjangkau daerah terpencil. Yang kedua, brand awareness. Brand awareness kuat. Merek JNE dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk pengiriman e-commerce. Yang ketiga, kemitraan strategis. Banyak bekerja sama dengan marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Yang keempat, layanan bervariasi. Tersedia layanan reguler, yes atau yakin esok sampai, oke, COD, dan logistik bisnis, tracking, dan warehouse. Yang kelima, pengalaman panjang. Berdiri sejak 1990, JNE memiliki pengalaman puluhan tahun dalam bidang logistik. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, layanan pelanggan yang kurang konsisten, masih sering ditentukan keluhan terkait keterlambatan, paket rusak, atau hilang. Yang kedua, kurang inovasi teknologi. Dibandingkan pesaing seperti Si Cepat atau JNT, fitur pelacakan dan aplikasi mobile JNE terlihat kurang modern. Yang ketiga, ketergantungan pada pengiriman domestik. JNE belum terlalu kuat di sektor logistik internasional. Yang keempat, keterbatasan dalam sistem integrasi warehouse dan manajemen supply chain berbasis IT. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan e-commerce yang pesat meningkatkan transaksi online menciptakan permintaan tinggi akan jasa pengiriman. Yang kedua, digitalisasi layanan logistik, peluang untuk mengembangkan sistem berbasis AI, tracking real-time, atau smart delivery. Ketiga, ekspansi layanan fulfillment and warehousing, permintaan bisnis akan penyimpanan dan pengelolaan barang meningkat. Yang keempat, kolaborasi dengan UMKM dan logistik B2B, peluang untuk memperkuat peran sebagai mitra usaha lokal. Yang selanjutnya adalah threats atau ancaman. Jadi, yang pertama, persaingan harga dan layanan dari kompetitor baru seperti JNT, Si Cepat, Antaraja, hingga Pexel. Yang kedua, tingkat kepuasan pelanggan yang menurun bisa memicu peralihan pelanggan ke kompetitor. Yang ketiga, ketergantungan pada infrastruktur nasional, masalah jalan, cuaca, distribusi bisa mempengaruhi performa pengiriman. Yang keempat, regulasi pemerintah. Perubahan pajak, aturan pengiriman antar daerah, atau batasan e-commerce dalam mempengaruhi operasional. Yang selanjutnya kita akan masuk ke 5 competitive foes. Yang pertama itu adalah threat of new entrant atau ancaman pendatang baru yang tinggi. Biaya awal bisa tinggi, tapi teknologi dan platform digital membuat banyak startup logistik bisa langsung bersaing, seperti Pexel dan Antaraja. Loyalitas pelanggan terhadap JNE bisa bergeser jika pendatang baru menawarkan harga lebih murah dan layanan lebih cepat. Yang kedua, bargaining power of buyer atau kekuatan tawar beli yang tinggi. Pelanggan e-commerce mudah berpindah ke jasa ekspedisi lain jika pelayanan tidak memuaskan. Marketplace besar juga memiliki kekuatan tawar tinggi dan bisa mengatur skema kerja sama logistik. Yang ketiga, bargaining power of supplier atau kekuatan tawar pemasok yang bersifat sedang. JNE bergantung pada armada, kendaraan, bensin, sopir, teknologi, tetapi memiliki kendali internal atas bagian besar operasionalnya. Jika terjadi kenaikan harga, bahan bakar atau gangguan suplai kendaraan, biaya operasional meningkat. Yang keempat, threat of substitute product or service. Ancaman produk pengganti yang bersifat sedang. Alternatif seperti layanan pengiriman instan, GoSend, Grab Express mulai populer untuk area sekarang. Namun, pengiriman antar kota dan luar masih lebih efisien melalui jasa logistik seperti JNE. Dan yang terakhir, yang kelima adalah rivalry among exciting kompetitor, persaingan antar perusahaan yang bersifat sangat tinggi. Industri logistik sangat kompetitif di Indonesia. JNT, Si Cepat, Ninja Express, Tiki, hingga ekspedisi yang memiliki e-commerce seperti Shopee Express
bersaing ketat dalam harga, kecepatan, dan layanan. Yang kedua, diferensiasi sulit karena jasa yang ditawarkan mirip, sehingga perusahaan harus bersaing dalam inovasi dan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan titik 35 yaitu project definition. Next. Oke, yang pertama dalam project definition itu ada lokasi atau lokasi yang ada di dalam JNE, yaitu adanya kantor pusat di Jalan Tomang Raya nomor 11 Jakarta Barat nomor 11.440 yaitu DKI Jakarta. Dan ada jaringan cabang atau operasionalnya. JNE memiliki ribuan titik layanan agen cabang di seluruh Indonesia, beberapa kota besar dengan pusat distribusi gateway utama, yaitu Jakarta, yaitu pusat operasional nasionalnya. Tetapi di sini JNE itu mempunyai cabang-cabangnya seperti di Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Palembang, Denpasar, Balikpapan, dan Pekanbaru. Next. Selanjutnya yaitu ada background atau latar belakang dari perusahaan JNE, yaitu perusahaan JNE adalah PT Tiki Jalur Nugraha Excelus, yaitu JNE. Didirikan tanggal 26 November 1990 dengan pendiri H. Suprapto Suparno. Nah, kantor pusatnya ada di Jakarta, di Jalan Tomang tadi. Selanjutnya ada sejarah singkat, awal mula JNE berdiri. Awalnya bagian dari Tiki fokus untuk mengirimkan internasional. JNE berkembang menjadi perusahaan independen dan kini menjadi salah satu perusahaan logistik terbesar di Indonesia. Di sini juga ada layanan utamanya yaitu ada JNE Express, YES, REG atau OK, dan yang kedua ada JNE Tracking yaitu JTR, dan JNE Logistik atau E-commerce Fulfillment, dan yang keempat ada COD, Cash on Delivery, dan yang kelima ada pengiriman internasional. Next. Nah, selanjutnya ya, ada current situation, yaitu situasi terkini dari perusahaan JNE, yaitu ekspansi penguatan operasional. Yang pertama itu untuk membangun gudang kantor baru di Solo untuk memperluas distribusi di Jawa Tengah. Dan yang kedua itu untuk fokus pada peningkatan efisiensi, logistik, dan jangkauan layanannya. Selanjutnya ada kemitraan strategis. Yang pertama, jelajahi kerjasama logistik dengan perusahaan kelapa sawit di sektor agribisnis. Dan yang kedua itu perluasan peran sebagai bagian dari rantai pasok industri besar. Dan di sini ada tantangannya yang dihadapi. Itu yang pertama, kontraksi sektor manufaktur berdampak pada volume pengiriman. Yang kedua, persaingan ketat dengan JNT, Si Cepat, Ninja Express, dan dengan harga, kecepatannya, integratis, dan e-commerce-nya. Next. Nah, di sini ada objectivities dari tujuan perusahaannya. Yang pertama ada layanan cepat atau terpercaya. Nah, di sini JNE itu menggunakan IoT untuk mendapatkan paket secara real-time, waktu, tiba, dan lebih akurat. Dan yang kedua itu ada kepuasan loyalitas pelanggan. Di sini di gudang besar JNE memasang mesin dan robot otomatis untuk sortir paket berdasarkan tujuannya. Yang ketiga ada ekspansi jaringan infrastruktur, yaitu JNE menggunakan sistem delivery management, misalnya dari MCEC untuk menjadwalkan kurir dan rute pengantaran secara otomatis. Yang keempat itu ada dukungan untuk e-commerce dan UMKM. Digitalisasi otomatis sortir dan penjadwalan pintar berdampak besar. JNE bisa menghemat waktu, biaya sebesar 20% daripada biaya waktu dan biaya sebelumnya. Dan yang kelima ada inovasi teknologi layanan, yaitu untuk tahu lokasi paket secara akurat. Jadi kita sebagai pengguna tidak takut kalau misalnya paket kita belum dikirim, ataupun kita bisa ceknya secara langsung, secara on time. Yang keenam itu ada tanggung jawab sosial. Dan yang ketujuh ada pemimpinan industri logistik. Yang terakhir ada proposal project, yaitu judul project pengembangan sistem layanan pengiriman otomatis berbasis AI dan otomatis operasional. Tujuan projectnya adalah
yaitu AI-based tracking prediksi waktu tiba. Jadi di sini JNE menggunakan AI untuk tracking atau prediksi waktu tiba yang tadi sudah dibilang, biar penggunanya tidak takut atau was-was ketika paketnya belum sampai. Jadi penggunanya bisa langsung tracking secara on time. Nah, yang kedua ada otomatis sortir distribusi di gudang, yaitu JNE itu memasang mesin dan robot untuk membantu di gudangnya. Dan yang ketiga ada penjadwal kurir otomatis. Jadi di sini kurir-kurir sudah mendapatkan penjadwal kurir secara otomatis, jadi tidak ada terlambat atau kelamaan untuk mengirim. Dan yang keempat itu ada efisiensi operasional yang meningkat 20% daripada awalnya sebelum menggunakan AI. Dan yang kelima itu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Jadi JNE ini memperdulikan pada pelanggannya kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, di sini ada ruang lingkupnya, yaitu integrasi software AI dan dashboard logistik. Dan yang kedua ada convert your scanner otomatis di gudang. Dan yang ketiga ada pelatihan staff uji coba di 5 kota besar. Oke, selanjutnya ada project performance measure, yaitu ada Key Performance Indicator atau KPIs. Apa sih KPIs itu? Jadi yang pertama itu ada on time delivery OTD lebih besar 95% dari ukuran ketepatan waktu. Dan yang kedua itu ada customer satisfaction CSAT lebih besar 85% dari kepuasan layanannya. Dan yang ketiga itu ada average delivery time ADT lebih kecil 2 hari dari regional Jawa. Dan yang keempat ada loss damage rates lebih kecil 0,5% dari keamanan barangnya. Dan yang kelima ada system uptime yang lebih besar 99% dari keandalan digitalnya. Dan yang keenam ada warehouse processing time yang lebih kecil 4 jam. Dan yang ketujuh ada employer productivity yaitu sesuai dengan benchmark per shift-nya. Dan yang ke-8 ada return on sender atau RTS yang lebih kecil 1,5% dari validasi data dan layanannya. Dan selanjutnya ada definisi proyek di JNE, serangkaian kegiatan instruktur dan struktur untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dalam hal layanan, teknologi, SDM, infrastruktur, maupun CSR, proses dilaksanakan dalam batasan waktu, biaya, dan ruang lingkup yang jelas. Selanjutnya, tujuan strategis proyek. Yang pertama itu ada meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan, dan yang kedua mendukung pertumbuhan jangka panjang, dan yang terakhir itu memperkuat daya saing di industri logistik Indonesia. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke 3.6 yaitu project scope. Jadi yang pertama itu ada in scope, yaitu ruang lingkup dalam layanan dari JNE-nya. Nah, pengiriman domestik atau di dalam negeri itu ada beberapa macam. Yang pertama itu JNE reg atau yang reguler. Kira-kira waktunya 1-3 hari kerja pengirimannya. Yang kedua ada JNE yes, sampainya lebih cepat yaitu esok harinya. JNE oke, itu lebih murah atau hemat biaya karena waktu pengirimannya lebih lama. Lalu ada JNE tracking, yaitu volumenya besar lewat truk. Lalu ada pengiriman internasional, yaitu kerjasama dengan mitra logistik global. Nah, layanan tambahannya itu ada 5. Yang pertama tuh ada pick up atau penjemputan paket. Yang kedua ada tracking, real time atau nomor resi. Yang ketiga itu gudang dan fulfillment untuk e-commerce. Lalu ada COD atau cash on delivery. Lalu ada layanan return atau bisa pengembalian barang. Next. Nah, yang kedua ini out of scope. Kalau tadi itu kan di dalam ruang lingkup JNE. Nah, kalau ini kebalikannya itu di luar ruang lingkup JNE. Nah, aktivitas yang nggak termasuk dalam layanan JNE itu dan berada di luar tanggung jawab dari JNE itu antara lain. Yang pertama, layanan reparasi barang. Jadi JNE itu nggak bertanggung jawab atas kerusakan barang akibat kemasan yang tidak sesuai dari pengirim. Nah, yang kedua, itu penanganan barang terlarang. Pengiriman yang barang ilegal seperti narkoba, senjata api, bahan peledak,
dan barang berbahaya lainnya tidak termasuk dalam layanan JNE. Yang ketiga, asuransi barang non-standar. Barang-barang yang bernilai tinggi yang tidak diasuransikan secara khusus berada di luar tanggung jawab JNE jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Lalu yang keempat adalah layanan pemasaran produk. JNE ini tidak membantu memasarkan produk milik pelanggan. Peran JNE hanya sebatas mengirimkan. Jadi maksudnya JNE itu tidak membantu memasarkan produk milik pelanggannya, tapi JNE itu perannya itu hanya sebatas mengirimkan barangnya saja. Yang kelima itu adalah layanan instalasi atau pemasaran produk. Jadi JNE itu tuh nggak menyediakan jasa instalasi untuk produk yang dikirim, misalnya elektronik atau furniture. Next. Nah, yang C, urgency atau desired completion date. Jadi, JNE itu menyediakan beberapa opsi layanan berdasarkan tingkat urgensi pengiriman. Yang pertama itu layanan cepat atau urgent. Nah, kita bisa pakai JNE Yes, yang pengirimannya itu tibanya itu esok hari. Cocok nih untuk buat mengirim dokumen penting atau barang-barang yang urgent. Terus cocok juga untuk digunakan untuk pengiriman dengan tenggat waktunya yang dekat atau ketat. Lalu yang kedua ada layanan standar atau yang normal. Kita bisa pakai JNE yang reguler yang waktu pengirimannya sekitar 1-3 hari, tergantung jarak dari tujuannya. Nah, layanan standar ini digunakan untuk pengiriman rutin yang tanpa kebutuhannya yang tidak terlalu mendesak. Yang ketiga itu layanan ekonomis atau low priority. Kita bisa pakai JNE OK dan GTR. Jadi layanan ini dengan biaya yang murah, karena waktu pengirimannya juga lebih lama. Nah, layanan ini cocok untuk pengiriman yang nggak mendesak dan barang berat atau besar. Yang keempat ada estimasi waktu pengiriman. Tergantung dari yang pertama, pastinya dari jarak lokasi pengirim dan penerima. Yang kedua, jenis layanan yang dipilih oleh pelanggan. Yang C, kondisi cuaca, lalu lintas, atau hari libur nasional juga bisa mempengaruhi dari estimasi waktu pengirimannya. Next. Nah, yang keempat ini tuh internal, itu pihak internal yang terlibat dari JNE-nya. Ada berapa? Ada 6. Jadi yang pertama itu kurirnya sendiri, kurir lapangan. Kurirnya itu bertugas mengambil dan mengantarkan paket ke alamat tujuan. Lalu juga ada CS atau customer service, dia menangani komplain, pertanyaan, dan kebutuhan informasi dari pelanggan. Lalu juga ada tim operasional dan logistik, dia mengelola distribusi barang, rute pengiriman, dan pengaturan gudangnya. Lalu ada bagian IT. Ya, IT itu mengembangkan dan memelihara sistem tracking, aplikasi mobile, dan website. Lalu ada juga manajemen dan strategi bisnis. Perannya itu menentukan arah bisnis, inovasi layanan, serta hubungan dengan mitra strategis. Lalu yang terakhir ada SDM dan pelatihan. Jadi bertugas mengelola pelatihan untuk kurir, rekrutmen, dan evaluasi kinerja karyawan. Next. Nah, yang terakhir ini ada eksternal, yaitu pihak eksternal yang berkaitan dengan JNE. Jadi yang pertama itu ada pelanggan, B2C dan B2B. B2C itu business to consumer, dan B2B business to business. Nah, konsumen individu, pelaku UKM, dan perusahaan besar yang menggunakan jasa pengiriman. Yang kedua, lalu ada mitra e-commerce. Contohnya kayak gimana? Marketplace, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lainnya yang bekerjasama dengan JNE sebagai jasa logistik. Lalu yang ketiga ada vendor teknologi. Jadi itu pihak penyedia sistem pembayaran, kayak aplikasi mobile dan software tracking. Lalu ada pemerintah dan bea cukai, yaitu berperan dalam regulasi pengiriman barang, khususnya yang lintas negara. Lalu ada mitra logistik tambahan. Misalnya apa? Misalnya kayak perusahaan transportasi darat, udara, dan laut untuk pengiriman untuk antar pulau. Lalu yang terakhir ada asuransi pihak ketiga. Untuk asuransi ini kan untuk perlindungan barang bernilai tinggi yang diasuransikan oleh pelanggan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tentang proses bisnis. Jadi yang pertama kita akan membahas primary business process change. Sebelum membahas itu kita harus tahu proses bisnis JNE ini gimana. Jadi yang pertama ini ada penerimaan dan pemesanan order. Lalu ada penjemputan dan penyortiran pertama, dan ada transportasi jarak jauh. Jadi dimulai dari penerimaan dan pemesanan order dulu.
Jadi customer ini pelanggan mengirim pesanannya bisa lewat pihak ketiga kayak tadi melalui Shopee, Tokopedia, atau mereka bisa langsung ke kantor pusat JNI untuk mengirim pesanan mereka. Nah, setelah mereka ingin tahu apa barang yang dikirim, maka akan dibuat suatu waybill. Waybill ini jadi dokumen yang dikeluarkan oleh pengangkut barang seperti kurir yang berfungsi sebagai tanda terima dan bukti pengiriman barang. Nah, setelah order telah diterima, lalu nanti barangnya ini akan dikasih ID pelacakan unik. Biar kan sekarang udah ada teknologi RFID, biar bisa langsung di-scan dan kita langsung tahu barangnya ini nanti dikirim kemana. Lalu ada penjemputan dan penyortiran pertama. Jadi kurir akan mendapatkan paket, akan menerima paket tersebut dan akan dikirim ke lokasi JNI Point di mana transit utama ini terjadi. Dan barang-barang ini akan disortir berdasarkan zona tujuannya. Misal ada yang ke Sumatera, ada yang ke Papua. Jadi paket-paket ini disortir berdasarkan tujuannya masing-masing. Lalu transportasi jarak jauh, mereka akan merencanakan nanti rutenya gimana, optimalisasinya gimana yang paling optimal rutenya, apakah pakai kendaraan laut, udara, atau gimana. Nah, setelah itu ada penyortiran tujuan dan alokasi pengantaran terakhir. Jadi, paket-paket ini akan nyampe yang disebut JNI Hub Regional. Jadi, nanti paket ini akan ditransit lagi ke lokasi akhir sesuai dengan kecamatan, kelurahan, dan wilayah kota. Dan akan ada rencana mereka ingin misalnya pakai kendaraan apa, pakai motor atau mobil kah untuk mengirim paket tersebut ke lokasi akhirnya. Lalu ada pengantaran terakhir di mana kurir berangkat memberikan paketnya kepada penerima dan setelah diterima maka akan ada yang disebut itu EPOD. EPOD itu Electronic Proof of Delivery di mana itu bukti kalau penerima ini sudah menerima barangnya. Dan yang terakhir yaitu ada dukungan pasca pengiriman. Jadi jika ada masalah kepada paket, penerima ini bisa meretur paket tersebut, tapi tentunya harus ada bukti kalau retur itu barang itu telah rusak. Dan nanti manajemen dari JNI ini akan mendokumentasi apakah benar kalau barangnya ini telah rusak atau enggak. Nah, setelah kita tahu proses bisnisnya, JNI ini dapat mengganti proses bisnisnya supaya lebih optimal lagi. Jadi mereka bisa menggunakan optimasi rute berbasis AI. Jadi ini menerapkan platform AI ini akan mengumpulkan data real time supaya dapat menetapkan rute secara dinamis dan menyesuaikan rute secara real time melalui aplikasi kurir. Lalu mereka juga bisa memprediksi ketersediaan penerima. Seperti yang kita tahu, AI adalah machine learning, jadi mereka belajar dari perlakuan kita. Mereka bisa menganalisis data historis, mengizinkan penerima mengkonfirmasi jadwal ulang via tautan. Lalu yang terakhir yaitu pusat pengembalian paket atau consolidated pickup point. Di mana untuk misalnya area paketnya yang sering gagal terkirim, mereka bisa menggunakan jaringan warung agen. Mereka bisa memanfaatkan jaringan agen seperti JNE Point untuk titik pengembalian supaya paket tersebut dikembalikan lagi ke JNE Point terus dapat dikirim lagi. Next. Sekarang mengenai graphical representation. Bisa digedein di Zoom. Nah, ya. Oke, yang pertama itu kan customer mengirim dari aplikasi mobile, jadi JNI menerima order melalui booking dan tracking. Setelah JNI menerima order tersebut, maka ada penjemputan paket dari kurir. Jadi kurir akan menjemput paket tersebut supaya mencapai lokasi JNI pusat. Jadi
di mana JNC akan mentransit barang-barang tersebut. Nah, customer juga bisa mengirim barangnya melalui JNE point di pojok kanan itu. Ada drop off sama pick up. Jadi pelanggan ini bisa mengambil paket atau mengirim paket melalui JNE point ini. Nah, setelah penjemputan paket, lalu ada pemindaian awal di cabang, di mana pemindaian ini yaitu scanning. Kita meng-scan paket-paket tersebut kalau sudah benar diterima, dan setelah itu paket akan disortir secara berat paket tersebut dan dimensi paket tersebut. Jadi kalau beratnya di atas 10 kg misalnya dipisah, terus kalau di bawah 1 kg dipisah lagi. Nah, setelah penyortiran berat, itu akan ada penyortiran zona tujuan kayak tadi, misalnya ke Sumatera atau ke Papua. Dan yang selanjutnya ada konsolidasi dan pemuatan, di mana mereka akan mengecek lagi kalau paket ini sudah terkirim atau belum. Bisa ke kiri lagi. Nah, setelah konsolidasi dan pemuatan, itu ada transportasi ke hub regional. Jadi, mereka akan mengirim paket tersebut ke hub JNE mereka dan akan disortir dengan tujuan di hub. Jadi, akan disortir melalui ke cabang tujuan lokasi akhir paket tersebut. Nah, setelah disortir, maka ada perencanaan rute last mile. Yang tadi mereka ingin pakai motor atau mobil ngirimnya. Nah, setelah itu pengantaran itu akan dikirim oleh kurir ke penerima. Nah, jika berhasil, maka ada e-pot dan notifikasi. Nah, notifikasi ini juga akan muncul ke aplikasi mobile JNE. Jadi pengirim bisa tahu kalau paket ini sudah diterima. Lalu ada layanan pasca pengiriman. Jika ada retur atau apa, manajemen retur bisa mengkonfirmasi. Lalu ada penyelesaian melalui COD, cash on delivery. Dan yang terakhir, feedback pelanggan. Ada saran dari pelanggan. Nah, apa yang terjadi jika paket tidak berhasil dikirim? Nah, mereka melakukan upaya kedua atau pick up point. Bisa ke atas. Nah, pick up point itu akan balik lagi, yang di pojok kanan itu ada JNE point. Jadi kalau paket misalnya gagal terkirim, itu akan balik lagi ke JNE point, dan penerima ini bisa mengambil paketnya dari JNE point atau bisa dilakukan proses lagi kirim ulang ke alamat lokasi akhir mereka lagi. Oke, next. Oke, selanjutnya mengenai performance requirement. Jadi apa saja sih performa yang dibutuhkan oleh JNE supaya bisnisnya dapat berjalan dengan lancar? Yang pertama yaitu ada ketetapan waktu penerima. Nah, ketetapan ini akan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan JNE. Nah, kenapa? Karena pelanggan JNE ini memiliki harapan tinggi supaya paket mereka ini diterima sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Kan kalau kita tahu ini JNE ini perusahaan yang besar, jadi mereka ini mengharapkan banyak dari perusahaan ini supaya mereka dapat mengirim paketnya itu dengan tepat. Lalu ada waktu siklus pesanan atau order cycle time, di mana waktu siklus yang rendah ini berarti pemrosesan efisien yang memengaruhi kepuasan pelanggan. Waktu siklus pesanan itu total waktu dari penerimaan paket di gudang cabang hingga sampai ke penerima. Jadi untuk akurasi setiap tahap penerimaan, penyortiran, dan pengiriman harus dicatat kapan waktu mulanya dan selesainya. Lalu ada biaya per pengiriman atau cost per delivery. Nah, metrik ini krusial untuk menghitung profitabilitas dan optimasi operasi. Jadi contohnya jika total biaya transportasi $10.000 dan ada 10.000 paket, maka biaya per paket akan menjadi $1 per paketnya. Lalu yang keempat ada tingkat
keterisian pesanan atau order fill rate, di mana ini menunjukkan efisiensi inventaris dan manajemen gudang mereka. Dan yang kelima ada akurasi informasi tracking, di mana pelacakan akurat akan memengaruhi rasa aman dan kepercayaan pelanggan JNE. Karena kesetiaan data pelacakan, seperti menggunakan GPS yang ditampilkan, ini mencerminkan seberapa tepat data status JNE ini. Dan yang selanjutnya ada efisiensi rute pengiriman. Jarak waktu dan konsumsi bahan bakar per rute itu akan mempengaruhi efisiensi rute mereka. Jadi menurunkan biaya, mengurangi waktu pengiriman, dan mengurangi biaya operasional ini akan membantu perusahaan supaya lebih efisien. Dan yang selanjutnya, yang ketujuh, ada kualitas layanan, service quality, yaitu ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, kualitas pelayanan berkorelasi dengan kepuasaan. Nah, langkah-langkah yang mereka bisa lakukan, mungkin mereka bisa menerapkan sistem live chat atau call center supaya jika pelanggan ada masalah begitu, mereka bisa langsung menelpon ke JNE-nya langsung, customer service-nya langsung. Nah, yang terakhir yaitu availability sistem dan infrastruktur. Jadi, sistem ini dalam JNE harus siap kapanpun karena gangguan sistem dapat menurunkan efisiensi, keterlambatan pengiriman, dan frustasi pelanggan. Next. Interface requirements. Jadi, apa saja yang dibutuhkan oleh JNE? Yaitu yang pertama user interface. User interface yaitu ada dashboard pengiriman untuk mitra dan agent. Jadi dashboard ini akan menunjukkan data real time untuk para agen JNE supaya mereka dapat tahu pengiriman ini prosesnya gimana sekarang saat ini. Nah, selain itu juga ada portal penjual, di mana ini menampilkan data pengiriman, biaya, masalah pengiriman dalam dashboard. Dan yang terakhir dalam user interface itu ada aplikasi mobile untuk agen dan pengantar. Nah, sebenarnya JNE ini memiliki aplikasi untuk agen-agen mereka, tapi jarang dipakai karena aplikasinya itu sering error. Nah, lalu ada yang kedua, integrasi reverse logistics atau return shipment untuk inisiasi pickup balik, update status, dan label balik. Jadi, ini digunakan oleh penjual atau customer untuk meminta pengambilan paket balik atau retur. Dan yang terakhir ada integrasi backend WMS, yaitu Warehouse Management System, dan TMS atau Transport Management System, dan Warehouse Equipment. Ada inventory dan storage update API, jadi memberitahu kepada gudang kalau waybill ini sudah dibuat, kalau dokumen paket ini sudah dibuat. Jadi mereka bisa mengorganisasi inventory mereka dengan lebih lancar. Lalu ada equipment interface, ini pilihan opsional. Ini adalah koneksi ke IoT atau sistem gudang untuk integrasi semi otomatis. Next. Yang selanjutnya operational sustainability. Jadi untuk JNE ini apa sih operasional yang dilakukan supaya mereka dapat menjaganya? Yang pertama ada green logistics dan efisiensi energi. Mereka dapat mengurangkan emisi karbon dan konsumsi energi. Mereka bisa menggunakan misalnya AI atau IoT untuk mencari optimasi rute yang paling optimal. Kan kalau mereka mencari rute yang paling optimal, itu menggunakan bahan bakar yang lebih rendah. Karena kan lebih cepat mereka nyampainya nanti. Nah, yang selanjutnya itu ada otomasi dan digitalisasi. Jadi sistem otomatisasi ini dalam manajemen gudang, penyortiran, dan kendaraan logistik dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar, menghemat waktu, dan meningkatkan produktivitas operasional. Lalu yang kedua ada komitmen sosial dan corporate social responsibility, di mana ada program sosial yang berkelanjutan.
JNI bisa mengadakan misalnya program sosial, bansos atau apa. Lalu ada penghargaan dan penguatan citra. Komitmen ini diakui publik dan dapat meningkatkan reputasi sosial JNI. Lalu yang ketiga ini ada integrasi teknologi dan monitoring operasional yang tadi sudah ada, yaitu IoT, GPS, dan digital twins. Nah, sistem digital twins dan AI ini mendukung efisiensi operasional dan kesiapsiagaan dalam pengambilan keputusan. Lalu ada dashboard dan analitik operasional, yaitu yang menunjukkan data real time, sehingga dapat mengambil keputusan berbasis data. Lalu yang terakhir tentang infrastruktur dan kebijakan internal. Ada skalabilitas infrastruktur di mana JNI terus memperluas dan mengembangkan infrastruktur fisik seperti gudang dan armada, serta memodernisasi teknologi supaya mereka menanggapi pertumbuhan e-commerce. Dan yang terakhir tentang kebijakan ramah lingkungan. Meskipun belum ada laporan lengkap, JNI menunjukkan tanda-tanda penerapan kebijakan internal yang mendukung keberlanjutan lingkungan sejalan dengan tren green logistics tadi di sektor logistik global. Oke, next. Selanjutnya, resource requirements. Apa aja sih kebutuhan JNI supaya bisnisnya dapat terproses, supaya beroperasional. Jadi ada SDM, sumber daya manusia, harus ada kurir dengan SIM C atau A, tenaga di hub atau gudang, lalu ada staff administrasi, lalu ada CS yaitu customer service, dan ada manajemen cabang. Nah, lalu untuk infrastruktur fisik dan kendaraan, mereka membutuhkan lebih dari 25 gudang nasional, 600 lebih cabang dan agen, kendaraan motor atau truk untuk last mile dan long haul, dan ruang strategis dengan minimal 3x4 meter dengan akses internet, listrik di atas 1300 watt, dan parkir yang memadai. Lalu apa saja perangkat dan perlengkapan operasional yang dibutuhkan? Ada komputer, printer label, scanner barcode, dan timbangan digital. Lalu sistem teknologi informasi dan integrasi. Mereka membutuhkan mobile apps untuk kurir dan agen supaya dapat mengupdate status, mengirim e-pot. Lalu juga ada portal online untuk seller supaya bisa mengupload airway bill, dan untuk laporan dan analytics. Lalu ada infrastruktur, biaya, dan modal kerja. Jadi biaya yang perlu dibayar oleh JNI yaitu pembiayaan gudang, kendaraan, teknologi, dan gaji staff. Nah, selain itu juga ada mungkin lisensi software seperti tadi warehouse management system dan transport management system, integrasi API, serta biaya pemeliharaan harian. Dan yang terakhir yang dibutuhkan yaitu sumber daya lingkungan dan CSR, yaitu praktik green yang dapat mengoptimalisasi rute dan efisiensi bahan bakar, lalu menggunakan e-pot digitalisasi, dan potensi adopsi dengan menggunakan kendaraan listrik. Dan yang terakhir itu respons sosial, di mana ada program CSR yang memperkuat citra dan keberlanjutan. Next. Security requirements. Jadi keamanan apa saja yang dibutuhkan oleh JNI. Yang pertama ada enkripsi dan proteksi komunikasi, yaitu ada SSL 2048 bit. Nah, SSL ini adalah Secure Sockets Layer dengan kunci 2048 bit, di mana enkripsi 2048 bit ini mengacu pada panjang kunci yang digunakan untuk mengamankan data. Lalu ada juga TLS, yaitu Transport Layer Security. Jadi ini adalah protokol kriptografi yang digunakan untuk mengamankan komunikasi data melalui jaringan seperti internet. Lalu keamanan yang dibutuhkan selanjutnya ada autentikasi dan akses control. Jadi ada autentikasi 2 layer. Jadi layer pertama itu mereka mengisi ID dan password. Layer kedua itu jadi informasi yang mereka dapatkan itu terbatas. Mereka tidak dapat mengakses semua informasi yang ada di sistem JNI itu.
Lalu ada API key, yaitu semua panggilan API jadi menggunakan API key yang unik. Jadi mereka dibatasi akses per fungsi dan dipermit hanya dengan IP atau domain yang terdaftar. Lalu ada control access role based, di mana SDM internal dan agen cabang diklasifikasikan sesuai peran. Jadi mereka hanya dapat mengakses informasi sesuai dengan pekerjaan mereka. Lalu selanjutnya ada proteksi data dan privasi. Jadi harus menjaga proteksi data sensitif seperti data pribadi pelanggan, yaitu alamat, kontak, atau email. Lalu juga harus menjaga supaya terjadinya minimum data exposure. Jadi sistem hanya menampilkan data pelanggan yang dibutuhkan tiap peran dan agen hanya melihat versi atau tujuan dan bukan data sensitif. Lalu ada log dan audit trail di mana semua aktivitas seperti login, pemanggilan API, dan scan airway bill atau EPOD harus dicatat dengan timestamp dan user ID. Dan selanjutnya ada integritas dan validasi data, di mana ada validasi payload API. Mereka menggunakan skema Open API, open source, dan juga JSON. JSON ini simpelnya adalah format file yang berbasis teks, ya seperti JavaScript gitu. Nah, kalau untuk webhook signature validation, itu seperti untuk memverifikasi integritas data. Biasanya perusahaan menggunakan yang namanya HMAC SCH 256. Nah, ini algoritma kriptografi untuk mengautentikasi dan memverifikasi integritas pesan. Lalu ada monitoring, deteksi, anomali, dan respon insiden. Jadi untuk anomali deteksi, mereka bisa menggunakan Oracle Cloud, seperti penggunaan Oracle Management Cloud, di mana JNI supaya bisa memonitor database dan aplikasi untuk mengidentifikasi pola abnormal dan potensi gangguan. Lalu ada SIEM dan monitoring system. SIEM yaitu Security Information Event Management. Jadi untuk misalnya ada login gagal berulang atau akses tidak sah, maka keamanan ini akan membantu login tersebut apa yang salah. Lalu yang selanjutnya ada prosedur respon insiden, di mana ada klasifikasi insiden seperti kalau ada malware atau physical loss. Jadi dikasih tahu kalau ada, diperingatkan, ada notifikasi kalau ada malware atau apa. Dan yang selanjutnya keamanan infrastruktur dan fisik, ada keamanan data center atau server. Mereka bisa menggunakan server dengan fisik terkunci atau dengan kamera, kontrol akses karyawan, dan redundasi daya serta sistem penyimpanan. Lalu ada endpoint security, di mana isinya ada antivirus, firewall, dan enkripsi. Dan yang terakhir ada network security. Mereka bisa menggunakan VPN atau yang disebut dengan segmentasi jaringan, di mana itu adalah network segmentation adalah teknik keamanan jaringan yang membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau subnet yang lebih kecil. Dan yang terakhir ada keamanan IoT dan kendaraan. Jadi mereka bisa menggunakan proteksi GPS tracker dan juga bisa menggunakan network isolation. Jadi network isolation itu jaringan IoT ini terpisah sendiri dari jaringan kantornya. Jadi akses ini hanya bisa melalui gateway yang terproteksi. Next. Selanjutnya mengenai availability requirements. Jadi ketersediaan yang dibutuhkan oleh JNI yaitu di atas 99,5%. Jadi JNI ini dipastikan supaya sistem mereka ini bisa diakses sebanyak 99,5% oleh karyawan, oleh customer, dan lain-lainnya. Nah, gimana pengukuran dan definisi availability? Jadi, availability ini adalah waktu
uptime yaitu waktu sistem berjalan, ditambah dengan waktu pemeliharaan terjadwal atau maintenance. Dan metode perhitungannya itu yaitu uptime dibagi uptime plus downtime. Lalu ada faktor kritis availability, ada high availability di mana infrastruktur server dengan redundansi jika satu mati, yang lainnya aktif akan otomatis. Dan lalu ada continuous availability di mana pemeliharaan dilakukan tanpa gangguan sistem. Dan yang selanjutnya ada backup dan disaster recovery. Jadi akan dilakukan backup jika misalnya sistemnya kena hack atau misalnya ada kesalahan komputer atau apa. Dan yang terakhir yaitu praktik dan teknologi. Ada proactive monitoring. Mereka menggunakan tools monitoring untuk CPU, memori, jaringan, dan aplikasi. Lalu ada capacity planning dan forecasting, di mana diproyeksikan pertumbuhan volume, data, dan kapasitas server agar tidak overload. Lalu ada maintenance schedule, di mana dilakukan maintenance rutin atau update supaya sistem ini dapat terus digunakan, supaya sistemnya itu terus relevan sesuai dengan sistem sekarang. Dan yang terakhir ada incident response, di mana mengimplementasikan sistem SIEM dan proses untuk recovery cepat. Next. Yang selanjutnya ada legal requirements, apa aja aspek legal yang dibutuhkan oleh JNI. Jadi untuk izin usaha, JNI membutuhkan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan, di mana ini adalah izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan. Lalu ada SIUJPT, di mana ini adalah Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi. Ini adalah bentuk persetujuan dari pemerintah provinsi sebagai dasar dari perusahaan yang melakukan semua usaha untuk pengiriman serta pengiriman barang, baik itu melalui transportasi darat, udara, dan laut. Lalu yang selanjutnya ada barang dilarang lainnya, yaitu barang-barang yang dilarang untuk dikirim ada limbah B3, barang cagar budaya, pupuk bersubsidi, dan produk kehutanan dan pertanian tertentu, serta bahan yang dapat merusak lapisan ozon. Lalu juga ada sesuai Undang-Undang Pos Nomor 38 2009, pengiriman barang terlarang yaitu narkotika, zat mudah meledak, korosi, pornografi dilarang, itu semuanya harus ditolak. Nah, yang selanjutnya tentang data pribadi. Jadi JNI ini wajib mengumpulkan dan menyimpan data pelanggan secara sah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, supaya semua informasi ini dipergunakan sesuai dengan tujuannya dan tidak boleh disebarluaskan tanpa izin. Lalu yang terakhir ada pelaporan rutin yang harus dilakukan JNI. Jadi JNI ini wajib melaporkan kegiatan usahanya. Jadi perusahaan jasa pengiriman ini seperti semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kegiatan untuk memenuhi ketentuan perizinan berusaha dan melaporkan kegiatannya. Tapi mereka tidak wajib untuk lapor hukum pajak atau melapor laporan keuangan umum. Next. Other requirements. Jadi yang pertama ada quality management system, di mana ini akan diberikan sertifikasi yang namanya ISO 9001/2015. Sertifikasi ini menunjukkan kalau memastikan kalau JNI ini dari penerimaan paket hingga pengiriman selalu memenuhi standar kualitas tinggi dan diaudit secara berkala. Lalu yang kedua ada Standard Operating Procedures, SOP, dan Quality Control. Nah, ini untuk semua proses seperti pick up, sorting, handling, dan juga delivery. Jadi ini memonitor kesesuaian pelaksanaan operasi harian.
Yang selanjutnya ada lingkungan dan keselamatan kerja. Nah, meski bukan industri berat, JNI tetap memantau kondisi gudang dan armada untuk menjaga keselamatan operasional. Lalu ada insurance dan risk coverage, yaitu semua pengiriman paket akan diasuransikan sesuai dengan tarif layanan dan untuk melindungi kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan. Dan yang terakhir, yaitu ada pelatihan dan kualifikasi SDM. Jadi, JNI akan melatih karyawan seperti kurir, staf gudang, dan customer service supaya mereka wajib mengikuti pelatihan resmi, misalnya keamanan kerja, layanan pelanggan, SOP handling, dan penggunaan aplikasi e-pod. Dan agen ini didorong untuk memiliki karyawan dengan kompetensi sesuai kualifikasi yang telah ditentukan. Next. Oke, yang terakhir tentang business continuity planning. Jadi BCP atau Business Continuity Planning ini di JNI adalah strategi menyeluruh untuk memastikan kalau layanan logistik tetap berjalan meskipun terjadi gangguan besar baik dari sisi operasional maupun teknologi. Langkah awal BCP ini mencakup analisis dampak bisnis atau business impact analysis dan penilaian risiko terhadap berbagai ancaman seperti bencana alam, gangguan listrik, serangan cyber, atau kegagalan sistem. Untuk menjamin keberlangsungan operasional, JNI menyiapkan strategi pemulihan infrastruktur IT seperti penggunaan server cadangan, backup data offsite atau cloud, dan replikasi otomatis. Dalam hal operasional ini, JNI menyediakan gudang dan cabang alternatif, armada cadangan, serta tim operasional darurat untuk take over jika lokasi utama terdampak. Nah, seluruh rencana BCP diuji secara berkala melalui pelatihan dan simulasi setiap 6 bulan, termasuk pengujian failover sistem IT, aktivasi cabang alternatif, dan pelatihan tim lapangan. Hasil simulasi kemudian dievaluasi untuk melakukan penyempurnaan rutin dan dilakukan audit serta pembaruan minimal 1 kali setahun. Nah, dengan BCP yang terstruktur ini, JNI mampu menjaga kelangsungan layanan dan mempercepat pemulihan saat krisis, serta mengurangi kerugian akibat downtime, dan juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Ya, selanjutnya bab 4 penutup akan dijelaskan teman saya. Jadi untuk penutup, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, PSSI ini sangat penting dalam mendukung operasional JNE di era digital. Terus juga mengimplementasi sistem berbasis AI, pelacakan real-time, otomatisasi dapat meningkatkan efisien dan kepuasan pelanggan. PSSI membantu pelanggan memperluas layanan, lalu memperkuat infrastruktur, dan juga membangun kemitraan strategis. Dan juga dengan strategi yang tepat, JNE dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin logistik nasional yang dapat bersaing secara global. Next. Ini sarannya adalah penguatan infrastruktur digital. JNE itu harus mengembangkan dan memodernisasi sistem teknologi informasi khususnya dalam keandalan sistem tracking dan keamanan data pelanggan. Terus yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu pelatihan, terus juga pengembangan karyawan dalam secara keberlanjutan perlu ditingkatkan agar mereka dapat mampu beradaptasi dengan sistem yang semakin digital dan otomatis. Yang ketiga yaitu kolaborasi yang lebih luas. JNE disarankan untuk terus memperluas kemitraan dengan pelaku e-commerce dan UMKM agar dapat memperluas pasar dan juga memperkuat ekosistem logistik nasional. Lalu yang keempat, fokus pada inovasi keberlanjutan, yaitu JNE perlu aktif melakukan inovasi berbasis teknologi.
seperti adopsi kendaraan listrik, pengembangan smart locker, dan juga pemanfaatan big data untuk mengambil keputusan yang tepat. Hal yang terakhir adalah komitmen pada pelayanan pelanggan, meningkatkan kecepatan respon pelayanan pelanggan dan juga meminimalkan tingkat pengiriman gagal merupakan kunci yang bagus untuk membangun loyalitas jangka panjang. Jadi, dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan JNE dapat menghadapi tantangan industri logistik yang semakin dinamis dan juga menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia. Jadi, demikian presentasinya yang kita sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya Bu Julisa dan juga teman-teman semua yang sudah mendengarkan dengan baik. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi maupun isi presentasi. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk masukan, kritik, maupun saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih.